Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pemaparan materi kami. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sebagai Muhammad Fatur Rahman selaku presenter pertama. Dan saya Muhammad Musli Zakaria selaku presenter kedua. Dalam video ini kami berdua akan memandu kalian untuk membedah topik yang sangat krusial dari buku Leadership and Changing the Lesson of Experience pada bagian chapter atau bab ke-14 yang dengan judul Kepemimpinan dan Perubahan. Perubahan dalam sebuah organisasi adalah suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Namun, keberhasilan dari transformasi tersebut sangat bergantung pada bagaimana seorang pemimpin mengelola dinamika di dalamnya. Melalui video ini, kita akan membedah materi ke dalam dua pendekatan utama. Yang pertama adalah pendekatan rasional yang berbasis pada logika, struktur, rumus, perubahan matematis, serta penyelarasan sistem. Selanjutnya, kita juga akan melihat pendekatan emosional yang menitik beratkan pada kepemimpinan karismatik dan transformasional. Kita akan mempelajari bagaimana kekuatan visi, keterampilan retorika, dan aspek psikologis mampu menggerakkan komitmen total dari para pengikut. Kami berharap materi dalam video ini dapat memberikan wawasan teoritis serta praktis bagi kita semua dalam memahami peran strategis kepemimpinan di masa transisi. Selamat menyaksikan dan mari kita masuk ke pembahasan poin yang pertama. Pernah gak kalian kepikiran kenapa di dunia ini ada organisasi atau perusahaan yang dulu tuh raksasa banget, asetnya triliunan, cabangnya di mana-mana, tapi tiba-tiba hilang begitu saja dari peredaran. Sebaliknya, kenapa ada organisasi yang dihantam badai krisis berkali-kali diterpa perubahan zaman, tapi mereka justru makin kuat, makin adaptif, dan malah jadi pemimpin pasar? Jawabannya sebenarnya simpel tapi mutlak, yaitu perubahan. Di dunia modern sekarang ini, yang namanya perubahan itu bukan lagi pilihan, tapi sebuah keharusan. Kalau kita lihat di lingkungan sekitar kita, pergerakannya itu cepat banget. Perkembangan teknologi yang gila-gilaan, pergeseran kondisi ekonomi global, dinamika pasar, sampai perubahan budaya masyarakat kita sendiri. Itu semua terus-menerus menekan organisasi. Mau gak mau, mereka harus adaptif, kalau gak mau tergilas dan tertinggal nama. Tapi, mari kita jujur pada diri sendiri. Berubah itu teorinya gampang, tapi praktiknya setengah mati sulitnya. Kenapa? Karena kita sebagai manusia itu punya kecenderungan alami untuk menetap di zona nyaman. Kita udah terlanjur biasa dengan cara kerja yang lama. Begitu ada sistem baru atau arah baru, otomatis muncul rasa cemas, ketidakpastian, kebingungan, bahkan penolakan yang keras di dalam organisasi itu sendiri. Nah, di sini letak urgensinya. Apa yang membedakan organisasi yang sukses berubah dengan yang gagal? Faktor pembeda terbesarnya adalah kepemimpinan. Pemimpin itu adalah nahkoda. Tanpa kepemimpinan yang efektif, perubahan cuma bakalan jadi wacana atau malah bikin kapal organisasi karam. Di video kali ini, saya dan ada teman saya juga yang bernama Musli bakalan membedah tuntas bagaimana seorang pemimpin mengelola perubahan organisasi dari dua sudut pandang utama, yaitu pendekatan rasional dan pendekatan emosional. Dan khusus di bagian saya sekarang, kita bakalan kupas tuntas dari dasar strategi rasional sampai kekuatan karakter seorang pemimpin. Kita masuk ke pembahasan besar yang pertama, pendekatan rasional terhadap perubahan. Bayangkan pendekatan rasional ini kayak kalian mau membangun sebuah gedung bertingkat. Semuanya itu harus logis,
terencana, ada cetak birunya, sistematis, dan bisa dikendalikan secara terstruktur. Pendekatan ini percaya kalau perubahan itu bisa sukses kalau pemimpinnya jago mengidentifikasi masalah, menyusun strategi, mengubah struktur, dan mengelola implementasinya secara rapih di atas kertas maupun di lapangan. Menurut pendekatan rasional ini, ada 4 unsur inti yang wajib dipenuhi kalau mau perubahannya berhasil. Jadi kita bahas satu persatu agar kita paham betul esensinya. Yang pertama, ada ketidakpuasan. Unsur pertama adalah harus ada rasa tidak puas terhadap kondisi saat ini. Logikanya gini, kalau semua anggota organisasi merasa semuanya baik-baik saja, buat apa mereka repot-repot berubah kan? Manusia gak bakalan mau bergerak kalau mereka merasa zonanya masih aman. Ketidakpuasan ini biasanya dipicu oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Misalnya, produktivitas tim yang menurun, persaingan eksternal yang makin ketat, konflik internal yang gak habis-habis atau yang gak beres-beres, atau adanya regulasi baru dari pemerintah yang bikin sistem lama gak bisa dipakai lagi. Nah, tugas pertama seorang pemimpin secara rasional adalah membuka mata anggotanya, menyadarkan mereka bahwa kondisi saat ini tuh udah gak efektif lagi demi masa depan organisasi. Tapi ada catatan kritis di sini yang perlu kita garis bawahi bersama. Pemimpin harus berhati-hati. Ketidakpuasan yang sengaja dimunculkan atau dibiarkan terlalu besar tanpa arah solusi yang jelas itu malah berbahaya. Efeknya apa? Karyawan atau anggota bakalan stres, frustasi, bingung, dan akhirnya malah menolak perubahan itu secara total karena merasa tertekan. Makanya pemimpin yang rasional harus mengelola ketidakpuasan ini secara konstruktif. Caranya bagaimana? Jangan matikan kritik dari bawah, jangan abaikan keluhan, jadikan keluhan-keluhan itu sebagai bahan evaluasi. Ketika anggota organisasi dilibatkan dan suaranya didengar, rasa memiliki mereka terhadap organisasi akan meningkat. Motivasi mereka buat berubah bakalan naik dan otomatis resistansi atas penolakan bakalan berkurang dengan sendirinya. Yang kedua ada model atau visi masa depan. Unsur kedua adalah model. Setelah semua orang sadar kalau kondisi sekarang gak baik-baik aja, pertanyaan berikutnya adalah, terus kita mau kemana? Nah, disinilah model atau visi masa depan itu masuk. Model ini adalah gambaran ideal tentang kondisi organisasi yang ingin dicapai setelah perubahan selesai. Tanpa adanya model yang jelas, proses perubahan itu bakalan berjalan tanpa arah dan bikin semua orang bingung. Tugas pemimpin di sini adalah merumuskan visi itu dan mengomunikasikannya secara konkret ke seluruh lapisan organisasi. Visi yang bagus itu gak boleh cuma sekedar kalimat puitis pajangan di dinding kantor. Visi itu harus jelas, inspiratif, realistis, tapi juga menantang dan mudah dipahami oleh semua orang. Misalnya, menjadi organisasi yang berbasis digital penuh demi pelayanan yang efisien dan transparan. Dari visi besar ini, barulah pemimpin menurunkannya menjadi sasaran strategis yang terstruktur. Dan kalau kita bicara tentang model perubahan yang sukses, kita tidak bisa lepas dari yang namanya komponen penyelarasan organisasi. Keberhasilan perubahan itu membutuhkan keselarasan total antara 5 elemen inti dalam organisasi. Yang pertama ada vision atau strategi goals. Yang kedua adalah capabilities. Apakah anggota kita punya kemampuan teknis dan kepemimpinan buat menjalankan visi itu? Yang ketiga ada culture. Bagaimana norma, budaya, dan nilai-nilai yang dianut bersama di dalam tim. Yang keempat ada sistem. Apakah sistem pendukung kita mulai dari akuntansi, HRD, sistem penjualan hingga infrastruktur IT sudah mendukung. Yang kelima adalah struktur.
Bagaimana dengan struktur organisasi kita? Rentan kendalinya, susunan timnya, dan hierarkinya, apakah sudah efisien? Bayangkan kalau kalian punya visi perubahan yang luar biasa, tapi struktur organisasi masih kaku, birokratis, sistem IT-nya masih kuno, dan ketinggalan zaman, budaya kerjanya malas-malasan. Kira-kira perubahan itu bakalan jalan gak? Gak bakal. Perubahan rasional menuntut pemimpin memastikan seluruh 5 komponen ini bergerak selaras ke arah yang sama. Yang ketiga ada proses implementasi. Unsur ketiga adalah proses. Kita semua tahu perubahan itu sebuah perjalanan, bukan sulap yang bisa terjadi dalam semalam. Proses ini punya tahapan-tahapan yang jelas dan sistematis. Dimulai dari mengidentifikasi masalah di awal, menyusun visi solusi, mengkomunikasikan rencana perubahan ke seluruh tim, melaksanakan eksekusi di lapangan, sampai mengevaluasi hasilnya secara berkala. Banyak sekali kegagalan perubahan di perusahaan besar itu bukan karena visinya jelek, bukan karena idenya yang buruk, tapi karena proses eksekusinya yang berantakan di tengah jalan. Pemimpin bertanggung jawab penuh untuk mengawal proses ini, membangun komitmen tim, dan menyelesaikan hambatan teknis di setiap fasenya. Poin yang keempat ada perlawanan terhadap perubahan atau resistance. Unsur rasional yang keempat dan paling sering bikin pusing adalah perlawanan atau resistensi. Sekali lagi saya tekankan, menolak perubahan itu adalah sifat dasar manusia yang sangat normal. Orang-orang melawan biasanya karena merasa takut kehilangan kenyamanan yang mereka punya sekarang. Mereka takut kehilangan jabatan, takut gagal dengan sistem baru, merasa cemas dengan ketidakpastian masa depan, atau takut kehilangan relasi sosial yang sudah terbangun lama. Kadang-kadang mereka menolak cuma karena gak paham apa sih tujuan dari perubahan ini. Maka dari itu, pemimpin wajib secara rasional menjelaskan latar belakangnya dan merangkul mereka dalam prosesnya. Di sini ada konsep menarik yang disebut kesenjangan ekspektasi versus kinerja atau expectation performance gap. Seringkali manajemen atau pemimpin punya harapan tinggi bahwa begitu perubahan diterapkan, performa organisasi langsung melonjak naik ke atas. Tapi kenyataan pahit di lapangan menunjukkan hal yang berbeda, teman-teman. Di awal perubahan, kinerja organisasi biasanya bakalan mengalami penurunan atau penurunan performa sementara dulu karena orang-orangnya masih beradaptasi, belajar sistem baru, dan banyak kendala teknis. Nah, setelah itu performanya merangkak naik melebihi kondisi awal. Kalau kesenjangannya atau gap penurunan ini terlalu dalam atau terlalu lama, anggota organisasi bakalan stres atau frustasi, patah semangat, dan akhirnya mereka akan semakin keras menolak perubahan itu. Tugas pemimpin adalah memperkecil gap ini dengan persiapan dan pendampingan yang matang. Nah, supaya kita gak cuma bicara teori, mari kita lihat bagaimana pendekatan rasional ini diterapkan dalam berbagai studi kasus nyata di kehidupan kita. Contoh pertama, industri limbah. Dulu, banyak perusahaan pengelolaan limbah yang fokus pada keuntungan finansial semata, tanpa peduli dampak lingkungan. Begitu ada tekanan eksternal berupa regulasi lingkungan yang makin ketat dari pemerintah dan tuntutan sosial dan dari masyarakat, organisasi ini dipaksa berubah total kalau mau tetap bertahan hidup. Pemimpin di industri ini secara rasional harus memperkenalkan teknologi baru yang ramah lingkungan, mengubah standar operasional prosedur atau SOP, menaikkan standar keselamatan kerja, dan mengedukasi seluruh karyawan agar sadar lingkungan. Contoh kedua, di komoditas pedesaan. Perubahan sosial ekonomi seperti program modernisasi pertanian, pembangunan infrastruktur,
atau peningkatan akses pendidikan di desa-desa itu membutuhkan kepemimpinan lokal yang sangat kuat dan terencana. Pemimpin lokal secara rasional harus bisa membangun kepercayaan masyarakat, menciptakan visi pembangunan jangka panjang yang jelas, dan menyatukan berbagai kepentingan warga yang berbeda-beda. Mereka gak bisa cuma modal perintah, tapi harus melibatkan warga dari setiap tahap perencanaan sampai pelaksanaan. Contoh ketiga, kasus reformasi Joel Klein. Beliau ini adalah sosok yang sangat terkenal ketika melakukan reformasi total terhadap sistem pendidikan di kota New York. Langkah yang diambil Joel Klein itu murni pendekatan rasional yang sangat berani. Dia menerapkan standar kerja yang jauh lebih tinggi untuk para guru dan staf, membangun sistem akuntabilitas yang ketat, membuat evaluasi kinerja berbasis data yang objektif, dan melakukan restrukturisasi besar-besaran pada birokrasi organisasi pendidikan. Kasus ini menjadi bukti nyata bagi kita semua bahwa perubahan atau reformasi berskala besar itu harus membutuhkan keberanian yang rasional, konsistensi yang ditingkatkan, dan kesiapan mental pemimpin dalam menghadapi badai penolakan. Nah, untuk membantu kita menganalisis situasi perubahan seperti ini secara rasional, ada satu alat analisis yang sangat populer dan powerful. Namanya analisis medan gaya atau Force Flight Analysis yang dikembangkan oleh Kurt Lewin. Teori ini sederhana tapi jenius. Teori ini menyatakan bahwa dalam setiap situasi perubahan selalu ada dua kekuatan utama yang saling berlawanan dan saling dorong. Yang pertama adalah kekuatan pendorong. Ini adalah faktor-faktor yang mendukung terjadinya perubahan. Contohnya, dukungan penuh dari manajemen, kehadiran teknologi baru yang lebih efisien, adanya tuntutan atau tren pasar, serta motivasi internal karyawan untuk berkembang. Yang kedua adalah kekuatan penghambat. Ini adalah faktor-faktor yang menahan atau menghalangi terjadinya perubahan. Contohnya, ketakutan karyawan terhadap hal baru, ketertarikan pada kebiasaan lama yang sudah nyaman, kurangnya keterampilan untuk sistem baru, dan budaya organisasi yang cenderung kaku serta tertutup. Tekan analisis medan gaya ini, perubahan baru akan benar-benar bisa sukses berjalan kalau pemimpin mampu mengambil tindakan strategis untuk memperkuat kekuatan pendorong, dan di saat yang sama mengurangi atau menetralisir kekuatan penghambat sebelum eksekusi perubahan itu benar-benar dijalankan. Para penonton semua, pendekatan rasional yang kita bahas tadi itu memang luar biasa penting dan wajib ada. Tapi mari kita renungkan satu hal ini. Manusia itu bukan robot, manusia bukan mesin yang kalau dikasih data akurat, dikasih SOP baru, dikasih bagian struktur organisasi, otomatis langsung bergerak patuh. Tidak begitu cara kerja manusia. Manusia itu digerakkan oleh hati, perasaan, dan emosi mereka. Oleh karena itu, sekarang kita beralih ke sudut pandang besar yang kedua, yaitu pendekatan emosional terhadap perubahan yang erat kaitannya dengan konsep kepemimpinan karismatik dan transformasional. Pendekatan emosional ini menekankan bahwa keberhasilan perubahan itu justru terletak pada bagaimana seorang pemimpin mampu menyentuh hati, membakar semangat, menanamkan inspirasi, dan membangun hubungan batin atau emosional yang kuat dengan para pengikutnya. Faktanya, dalam sejarah peradaban manusia, orang-orang mau berkorban, mau keluar dari zona nyaman, dan mau melakukan perubahan radikal itu seringkali bukan karena hitung-hitungan logika di atas kertas atau karena takut aturan formal. Mereka mau berubah karena mereka terinspirasi, karena mereka menaruh kepercayaan penuh pada sosok pemimpinnya, karena mereka melihat ada harapan baru, dan mereka merasa bangga menjadi bagian dari sebuah tujuan besar yang mulia bersama-sama.
Mari kita bedah dasar dari pendekatan emosional ini, yaitu kepemimpinan karismatik. Kalau kita lihat dari sejarahnya, karisma itu adalah kemampuan luar biasa untuk mempengaruhi orang lain yang bersumber dari daya tarik pribadi yang magnetis, keyakinan diri yang sangat kuat, kemampuan komunikasi publik yang hebat, dan visi masa depan yang sangat menginspirasi. Pemimpin yang karismatik ini biasanya tidak muncul di masa-masa tenang. Mereka biasanya muncul justru di tengah-tengah situasi krisis yang hebat, situasi penuh ketidakpastian, atau saat organisasi sedang berada persimpangan jalan perubahan besar. Di saat seperti itulah, para pengikut akan melihat sosok pemimpin karismatik ini sebagai figur yang luar biasa, pahlawan dan pembawa secerah harapan di tengah kegelapan. Namun sebagai catatan kritis yang sangat penting untuk kita diskusikan, karisma itu ibarat pisau bermata dua. Kalau di tangan orang yang benar, dia bisa membangun peradaban. Tapi kalau di tangan orang yang salah, dia bisa menghancurkan segalanya. Mari kita lihat kontrasnya dari sejarah nyata. Contoh karisma yang positif dan luar biasa adalah sosok Nelson Mandela. Bayangkan, beliau dipenjara selama 27 tahun demi menentang rezim Afrika Selatan. Tapi ketika beliau bebas dan menjadi pemimpin, beliau tidak menggunakan karismanya untuk balas dendam. Baliknya, beliau menggunakan karismanya untuk menyuarakan persatuan, perdamaian, dan rekonsiliasi nasional. Karisma Mandela lahir dari integritas total, pengorbanan personal yang nyata, dan konsistensi perjuangannya. Ini yang menyentuh emosi terdalam masyarakat Afrika Selatan, sehingga mereka mau membuang dendam rasial masa lalu dan bergerak bersama membangun masa depan yang baru. Itu contoh indahnya karisma. Sebaliknya, contoh karisma yang destruktif dan manipulatif adalah sosok Osama bin Laden. Beliau juga memiliki karisma yang kuat di mata para pengikutnya. Beliau menggunakan kemampuan orasinya, memanfaatkan sentimen emosional untuk membangun loyalitas ekstrim yang buta, dan menggerakkan orang-orang untuk melakukan tindakan radikal serta kekerasan yang merusak tatanan kemanusiaan. Ini adalah bukti konkret bahwa kemampuan mengaruhi emosi orang banyak itu bisa menjadi sangat berbahaya dan merusak jika tidak dilandasi oleh moralitas yang benar dan tujuan yang luhur. Dampak buruk lain dari karisma tanpa moralitas adalah munculnya autokrasi. Ini adalah sebuah sistem pemerintahan atau organisasi di mana para pemimpinnya menggunakan kekuasaan mereka secara korup untuk memperkaya diri sendiri atau kelompoknya. Di dalam sistem yang rusak ini, pemimpin seringkali memanfaatkan karisma pribadi mereka, menggunakan propaganda emosional yang lihai, dan mengontrol penuh instrumen kekuasaan untuk memanipulasi opini publik demi mempertahankan dominasi mereka. Makanya kepemimpinan karismatik itu bisa berubah menjadi sangat beracun kalau di dalam organisasi itu tidak ada sistem pengawasan, tidak ada ruang untuk kritik, atau para pengikutnya sudah terjebak dalam kultus individu dan ketergantungan yang buta kepada sang pemimpin. Oleh karena itu, kesuksesan perubahan lewat jalur emosional ini sebenarnya dibentuk oleh sebuah sistem segitiga yang dinamis yang kita sebut sebagai kerangka interaksional. Kerangka ini memperlihatkan bahwa kepemimpinan yang efektif itu adalah hasil interaksi kuat antara tiga komponen, yaitu karakteristik pemimpin itu sendiri, karakteristik pengikutnya, dan faktor situasi di lapangan. Nah, sebelum nanti teman saya akan mengupas tuntas atau membahas tuntas tentang bagaimana karakteristik pengikut dan situasi itu bekerja, mari kita kunci bagian saya ini dengan membedah komponen pertama dari segitiga tersebut, yaitu karakteristik pemimpin karismatik dan transformasional. Ada 4 pilar utama karakter pemimpin yang wajib dimiliki. Pilar pertama adalah visi. Pemimpin transformasional itu harus punya visi masa depan yang jelas.
syarat akan makna emosional dan bernilai tinggi. Visi yang kuat ini bukan sekedar target angka-angka, tapi sebuah impian bersama yang berfungsi menyatukan arah kerja tim. Kehadiran visi ini terbukti secara ilmiah, membuat kelompok atau organisasi bisa bekerja secara kompak dan mencapai hasil yang jauh lebih luar biasa, berkali-kali lipat lebih besar jika dibandingkan dengan kelompok kerja yang berjalan tanpa adanya visi yang jelas. Tanpa visi, semua anggota organisasi akan berjalan sendiri-sendiri tanpa arah yang sama. Pilar kedua adalah keterampilan retoris. Ini adalah kemampuan komunikasi tingkat tinggi. Pemimpin transformasional itu bukan hanya punya ide bagus di kepala, tapi mereka sangat jago menyampaikan ide itu ke publik secara persuasif, menarik, menyentuh hati, serta seringkali menggunakan simbol-simbol metafora atau cerita-cerita storytelling yang mampu menggugah emosi terdalam siapapun yang mendengarnya. Pilar ketiga adalah kemampuan membangun citra dan kepercayaan. Kepercayaan atau trust dari pengikut itu gak bisa dibeli pakai uang. Kepercayaan itu didapatkan dari konsistensi antara ucapan dan tindakan pemimpin, keberanian mereka mengambil risiko, integritas moral yang bersih, dan kepedulian yang tulus terhadap nasib bersama. Memang di era modern sekarang ini, khususnya di dunia politik, media massa sering sekali dipakai untuk mengonstruksi atau membentuk citra seorang pemimpin agar terlihat karismatik di layar kaca. Tapi di sini kita sebagai masyarakat atau anggota organisasi harus cerdas dan jeli. Karena atribusi karisma yang cuma modal penampilan luar atau pencitraan media itu belum tentu mencerminkan efektivitas dan kompetensi asli dari pemimpin tersebut saat menghadapi krisis nyata di lapangan. Pilar keempat adalah kepemimpinan yang bersifat sosialisasi versus dipersonalisasi. Ini adalah batas tegas yang membedakan pemimpin baik dan pemimpin buruk. Pemimpin transformasional yang sejati itu menganut kepemimpinan yang disosialisasikan. Artinya, fokus utama mereka adalah tulus demi kepentingan bersama, memperdayakan orang lain, dan terbuka terhadap masukan. Sangat berbeda dengan pemimpin yang dipersonalisasi, di mana mereka hanya fokus pada pemuasan ego dan kekuasaan pribadi, mementingkan kelompoknya sendiri, anti terhadap kritik, dan sengaja memanipulasi pengikutnya agar selalu ketergantungan secara buta terhadap dirinya. Nah, itu dia penjelasan mendalam dari saya mengenai dasar-dasar perubahan organisasi, pendekatan rasional yang terstruktur, hingga karakter inti yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin untuk menggerakkan perubahan lewat jalur emosional. Lantas, bagaimana dengan komponen segitiga selanjutnya? Bagaimana karakteristik pengikut yang merespon perubahan, bagaimana situasi krisis membentuk pemimpin, dan bagaimana korelasi kepemimpinan CEO berdasarkan riset ilmiah serta kesimpulan akhir dari pembahasan besar kita ini. Semua itu akan dikupas tuntas dan gak bakalan kalah seru oleh rekan saya, Musli. Oke, selamat menjalankan. Baik para pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik pengikut. Dalam kepemimpinan karismatik dan transformasional, pengikut memiliki peran yang sangat penting. Kepemimpinan tidak hanya bergantung pada pemimpin, tetapi juga pada bagaimana pengikut memandang pemimpin, merespon visi, dan terlibat dalam proses perubahan. Pengikut dalam kepemimpinan transformasional biasanya menunjukkan keterlibatan emosional yang tinggi terhadap organisasi dan pemimpin. Karakteristik utama pengikut ini meliputi identifikasi pemimpin dan visi, tingkat emosi yang meningkat, kepatuhan sukarela, dan perasaan berdaya. Identifikasi pemimpin dan visi. Pengikut seringkali menghubungkan identitas diri mereka dengan nilai, tujuan, dan visi pemimpin. Ketika pengikut percaya pada visi pemimpin,
Mereka akan merasa bahwa keberhasilan organisasi juga merupakan keberhasilan pribadi mereka. Identifikasi ini membuat pengikut lebih loyal, lebih termotivasi, dan lebih rela berkorban demi organisasi. Dalam kepemimpinan transformasional, pengikut bukan hanya bekerja untuk memperoleh imbalan, tetapi juga karena mereka percaya terhadap tujuan yang diperjuangkan. Tingkat emosi yang meningkat. Pemimpin karismatik mampu membangkitkan emosi pengikut, seperti semangat, harapan, optimis, dan rasa bangga. Emosi yang kuat dapat meningkatkan energi kerja, solidaritas kelompok, dan komitmen terhadap perubahan. Namun, emosi yang terlalu tinggi juga dapat berbahaya jika pengikut kehilangan kemampuan berpikir kritis, terlalu bergantung kepada pemimpin, atau mengikuti pemimpin secara buta. Karena itu, pemimpin harus mampu mengelola emosi pengikut secara sehat dan bertanggung jawab. Kepatuhan sukarela kepada pemimpin. Dalam kepemimpinan transformasional, pengikut menaati pemimpin bukan karena takut hukuman atau tekanan formal, melainkan karena rasa hormat, kepercayaan, dan keyakinan terhadap visi pemimpin. Kepatuhan sukarela biasanya menghasilkan motivasi kerja yang lebih tinggi, kerjasama yang lebih baik, dan loyalitas yang lebih kuat. Pengikut merasa bahwa mereka bekerja bersama pemimpin, bukan sekedar diperintah oleh pemimpin. Selanjutnya ada perasaan berdaya. Pemimpin transformasional membantu pengikut merasa mampu, penting, dan memiliki kontribusi terhadap organisasi. Perasaan berdaya membuat pengikut lebih percaya diri, lebih kreatif, dan lebih berani mengambil inisiatif. Pemimpin yang baik tidak membuat pengikut bergantung sepenuhnya kepada dirinya, tetapi membantu mereka berkembang menjadi individu yang mandiri dan kompeten. Nah, kalian bisa lihat nih di tabel respon pengikut dan perubahan. Nah, tabel ini menunjukkan bahwa pengikut memiliki respon yang berbeda-beda terhadap perubahan organisasi. Pemimpin harus mampu mengenali respons tersebut, memahami penyebabnya, dan memilih strategi yang tepat untuk menghadapi masing-masing kelompok pengikut, gitu ya. Nah, kita kasih contoh nih, Barack Obama ya. Barack Obama itu sering dianggap sebagai contoh pemimpin transformasional modern. Karena apa? Karena dalam kampanye politiknya, Obama menggunakan tema harapan, perubahan, dan persatuan. Ia mampu membangun hubungan emosional dengan masyarakat, meningkatkan partisipasi politik, dan menciptakan semangat kolektif di kalangan pendukungnya. Keberhasilannya menunjukkan pentingnya komunikasi inspiratif, visi yang jelas, dan kemampuan membangun optimisme. Nah, oke, tadi kan kita telah membahas tentang karakteristik pemimpin, karakteristik pengikut. Nah, sekarang masuk pada karakteristik situasional ya. Kepemimpinan karismatik dan transformasional tidak muncul begitu saja. Situasi tertentu seringkali menjadi faktor yang memperkuat munculnya pengaruh seorang pemimpin. Karakteristik situasional meliputi krisis, jejaring sosial, dan kondisi organisasi atau lingkungan lainnya. Nah, yang pertama ada krisis. Krisis seringkali menjadi kondisi yang memunculkan pemimpin karismatik. Ketika organisasi atau masyarakat mengalami ketidakpastian, ancaman, konflik, atau kegagalan, orang-orang cenderung mencari pemimpin yang memberikan harapan, menunjukkan keyakinan, dan mampu menawarkan solusi. Dalam situasi krisis,
Pemimpin karismatik biasanya lebih mudah memperoleh dukungan karena pengikut membutuhkan arah, kepastian, dan rasa aman. Namun perlu diperhatikan juga, krisis juga dapat membuka peluang bagi munculnya pemimpin yang manipulatif jika pengikut terlalu bergantung secara emosional gitu ya. Selanjutnya ada jejaring sosial. Nah, jejaring sosial membantu memperkuat pengaruh pemimpin. Melalui hubungan sosial yang luas, pemimpin dapat menyebarkan visi, membangun dukungan, dan memengaruhi lebih banyak orang. Dalam organisasi, jejaring sosial juga membantu mempercepat komunikasi, membangun solidaritas, dan meningkatkan koordinasi. Pada era modern, media sosial menjadi alat penting dalam membentuk citra pemimpin dan menyebarkan pengaruh kepemimpinannya. Selanjutnya ada karakteristik situasional lainnya. Nah, selain krisis dan jejaring sosial, terdapat faktor lain yang memengaruhi keberhasilan kepemimpinan transformasional ini, seperti budaya organisasi, terus struktur kekuasaan, kondisi ekonomi, dan tingkat pendidikan pengikut. Situasi yang mendukung perubahan biasanya lebih terbuka terhadap terhadap inovasi maksudnya ya. Memiliki komunikasi yang baik dan memberi ruang bagi partisipasi anggota organisasi. Sebaliknya, lingkungan yang terlalu kaku dan otoriter dapat menghambat perubahan organisasi. Nah, bahasan selanjutnya yaitu kesimpulan tentang karakteristik kepemimpinan karismatik dan transformasional. Kepemimpinan karismatik dan transformasional sangat berpengaruh dalam menciptakan perubahan organisasi maupun perubahan sosial. Keberhasilan kepemimpinan ini dipengaruhi oleh interaksi antara karakteristik pemimpin, karakteristik pengikut, dan kondisi situasional. Pemimpin transformasional mampu membangun visi, inspirasi pengikut, meningkatkan motivasi, dan menciptakan komitmen terhadap perubahan. Namun, bab ini juga menegaskan bahwa karisma dapat digunakan secara positif maupun negatif. Karena itu, kepemimpinan harus selalu disertai dengan integritas, tanggung jawab, moral, dan orientasi terhadap kepentingan bersama. Pembahasan selanjutnya mengenai teori kepemimpinan transformasional dan transaksional BAS. Bernard BAS mengembangkan teori yang membedakan dua jenis kepemimpinan utama, yaitu kepemimpinan transaksional dan kepemimpinan transformasional. Yang pertama ada kepemimpinan transaksional. Kepemimpinan transaksional didasarkan pada hubungan pertukaran antara pemimpin dan pengikut. Pemimpin memberikan imbalan jika pengikut mencapai target dan memberikan hukuman jika target tidak tercapai. Ciri utama kepemimpinan transaksional yaitu fokus pada tugas, aturan yang jelas, pengawasan, dan pencapaian target jangka pendek. Model ini efektif untuk menjaga stabilitas, mengatur pekerjaan rutin, dan mempertahankan keteraturan organisasi. Namun, kepemimpinan transaksional sering kurang mampu menginspirasi perubahan besar atau meningkatkan kreativitas pengikut. Nah, yang kedua ada kepemimpinan transformasional. Nah, kepemimpinan transformasional berusaha mengubah nilai, motivasi, pola pikir, dan komitmen pengikut. Pemimpin transformasional itu dapat menginspirasi pengikut, membangun visi bersama, meningkatkan rasa percaya diri pengikut, dan mendorong perubahan positif. Pemimpin transformasional tidak hanya berfokus pada hasil kerja, tetapi juga pada pengembangan individu pengikut. Karakteristik utama kepemimpinan transformasional ini yaitu dia mempunyai pengaruh ideal,
motivasi inspirasional, stimulasi intelektual, dan perhatian individual. Nah, kita ambil contoh ini, Bill Roberts. Nah, Bill Roberts menjadi contoh pemimpin yang menerapkan kepemimpinan transformasional dalam organisasi. Nah, ia menekankan pengembangan karyawan, komunikasi visi, dan menciptakan budaya kerja yang mendukung perubahan. Kasus ini menunjukkan bahwa perubahan organisasi yang berhasil memerlukan keterlibatan anggota organisasi, dukungan pemimpin, dan budaya kerja yang positif gitu. Nah, selanjutnya hasil penelitian tentang kepemimpinan transaksional dan transformasional tadi ya. Nah, penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional sering menghasilkan motivasi kerja yang lebih tinggi, kepuasan kerja yang lebih baik, loyalitas organisasi yang lebih kuat, dan kinerja organisasi yang lebih efektif. Sementara itu, kepemimpinan transaksional lebih efektif dalam menjaga stabilitas, mengatur tugas rutin, dan memastikan aturan dipatuhi. Nah, organisasi yang sukses biasanya memerlukan kombinasi keduanya, yaitu transformasional itu untuk menciptakan perubahan dan transaksional untuk menjaga keteraturan operasional. Nah, kalian juga bisa lihat nih tabel ini nih tentang korelasi antara dimensi model 5 faktor dan karakteristik kepemimpinan karismatik untuk 125 CEO dan presiden perusahaan. Nah, dari tabel itu penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan karismatik umumnya memiliki rasa percaya diri tinggi, kemampuan komunikasi yang baik, keterbukaan terhadap ide baru, dan kestabilan emosi. Karakteristik tersebut membantu pemimpin membangun pengaruh, menginspirasi pengikut, dan menghadapi perubahan organisasi. Baik, selanjutnya kita masuk pada ringkasan dari bab 14 ini tentang pemimpin dan perubahan, change and leadership atau leadership of and change gitu ya. Nah, jadi pada bab ini menjelaskan bahwa perubahan organisasi membutuhkan kepemimpinan yang efektif. Organisasi tidak dapat berkembang tanpa kemampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan. Bab ini membahas dua pendekatan utama terhadap perubahan organisasi. Yang pertama perubahan rasional, yang mana perubahan rasional ini menekankan pada visi, strategi, struktur, proses, dan pengelolaan perubahan secara sistematis. Perubahan yang berhasil membutuhkan penyelarasan organisasi, komunikasi yang jelas, dan pengurangan resistansi terhadap perubahan. Nah, ada juga pendekatan emosional. Nah, kalau pendekatan emosional ini lebih menekankan pada inspirasi, karisma, motivasi, dan hubungan emosional antara pemimpin dan pengikut. Pemimpin transformasional mampu membangun komitmen, terus meningkatkan motivasi dan mengubah cara berpikir pengikut. Nah, bab ini juga menjelaskan bahwa keberhasilan perubahan organisasi dipengaruhi oleh interaksi antara pemimpin, pengikut, dan situasi. Kepemimpinan transformasional dianggap sangat penting dalam menghadapi perubahan besar karena mampu menciptakan visi masa depan, membangun semangat kolektif, meningkatkan rasa percaya diri pengikut, dan membantu organisasi mencapai tujuan yang lebih besar. Nah, pada akhirnya pemimpin yang efektif bukan hanya mampu mengatur organisasi secara rasional, tetapi juga mampu menginspirasi manusia di dalam organisasi tersebut.
Para penonton sekalian, itulah tadi seluruh pemaparan kami mengenai bab 14 atau chapter 14 tentang kepemimpinan dan perubahan. Sebagai kesimpulan, perubahan dalam organisasi tidak hanya atau tidak akan pernah berjalan optimal jika kita hanya mengandalkan struktur logika, rasional, atau sebaliknya, hanya mengandalkan kedekatan emosional saja. Betul sekali. Pemimpin masa depan yang sukses adalah mereka yang mampu mengintegrasikan keduanya. Mereka menggunakan pendekatan rasional untuk membangun sistem dan rencana proses yang selaras, sekaligus memanfaatkan pendekatan emosional melalui visi yang kuat dan kepemimpinan transformasional untuk menyentuh hati serta menggerakkan komitmen seluruh anggotanya. Kami berharap materi yang telah kami bagikan dalam video ini dapat memberikan perspektif baru dan bermanfaat bagi kita semua dalam menghadapi transisi organisasi di masa depan. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian dan waktu yang para penonton luangkan untuk menyimak video presentasi ini. Setelah ini kami membuka ruang seluas-luasnya untuk sesi diskusi, tanggapan, maupun tanya jawab. Akhir kata, bila ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Bila ada kata-kata kami yang salah, jangan simpan di dalam hati. Wallahu yaqulul haq wa huwa yahdis sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.